Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. Welcome back to Ilmu Social Prophetic class. Before I begin, I would like to say Merry Christmas for the Christian student here. Hopefully, you will be always in God blessing. Okay. So now let's continue our discussions about Ilmu Social Prophetic, especially in relations to prophetic education, pendidikan prophetic. As we know that ilmu social prophetic has three principles. It is humanizations, liberations, and transcendence. So this principle too will become the principle for prophetic education. Okay. So what kinds of educations that inspire by the three principle of ilmu social prophetic? Okay. So bagaimana pendidikan profetik itu yang terinspirasi dengan prinsip dari ilmu social prophetic, yaitu liberasi, humanisasi, dan transendensi. Oke, kita mulai. First as education as liberation. Bagaimana pendidikan ini menjadi suatu pembebasan atau liberasi. Now in this topic we will relate it how educations in the relations of operations, injustice, illiteracy, and transformation. First thing that we have to pay attention is that there is no neutral education. Tidak ada pendidikan yang natural, tidak ada pendidikan yang apa adanya, tidak. Pendidikan itu selalu politis. Pendidikan itu selalu produk dari masyarakat dengan berbagai kepentingan-kepentingan yang ada di dalamnya. Ya, sehingga bisa dikatakan pendidikan itu sifatnya tidak netral atau pendidikan itu politis, syarat dengan segala kepentingan-kepentingan, nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Nah, karena pendidikan itu politis, maka kadang pendidikan tidak membebaskan. Pendidikan itu hanya sebagai alat bagi kepentingan masyarakat tertentu atau bagi kelas yang dominan atau kelas-kelas yang berkuasa. Oleh karena itu, pendidikan harusnya menjadi suatu praktek pembebasan, practice of freedom. The means by which human deal critically and creative with reality and discover how to participate in transformations of their world. Pendidikan sejatinya harusnya membebaskan manusia, karena manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang bebas. Bebas di sini artinya manusia mempunyai tanggung jawab, manusia mempunyai kesetaraan dengan manusia lain, sehingga harusnya manusia itu tidak dijadikan sebagai objek, manusia itu tidak ditindas. Okay. Nah, untuk menciptakan pendidikan yang bebas ini, bertanggung jawab ini, ya, maka pendidikan harusnya melatih manusia untuk secara kritis memahami kenyataan yang ada di sekitarnya, di lingkungannya. Ya. Dan kedua, pendidikan nantinya harus bisa membebaskan manusia dalam arti mengaktualisasikan potensi-potensi dirinya untuk digunakan secara maksimal, baik bagi transformasi atau perubahan diri sendiri maupun yang tidak kalah penting transformasi atau perubahan orang lain.
atau masyarakat. Karena dalam kebebasan diri itu juga ada kebebasan orang lain, sehingga kebebasan manusia ini juga tidak hanya bersifat egoistis tapi juga bersifat sosial. Oke. Nah, ini salah satu kutipan dari Paulo Freire. Dia bilang, I work and in working I transform the world. I now realize I am a man, an educated man. We were blind, now our eyes have been open. So, pendidikan profetik ini adalah pendidikan yang harusnya memanusiakan manusia, dalam arti membebaskan manusia dari segala penindasan, ya, membuka mata manusia terhadap realitas yang ada, ya, sehingga dia bisa bertransformasi untuk mengubah diri dan lingkungannya. Nah, jadi kembali lagi bahwa pendidikan profetik itu adalah pendidikan yang melatih manusia untuk secara kritis menanyakan, bertanya pada kenyataan yang ada, tidak hanya sekedar menerima apa adanya, ya. Karena pendidikan itu tadi di awal, pendidikan itu sifatnya politis, ya, bukan netral, bukan apa adanya. Maka dalam pendidikan pun harusnya siswa atau insan pendidikan itu bersifat kritis, tidak menerima apa adanya. Nah, bersifat kritis di sini adalah kritis terhadap segala bentuk-bentuk penindasan yang meniadakan kebebasan manusia, segala bentuk-bentuk penindasan yang mendelegitimasi, yang menurunkan harkat manusia, dan penindasan-penindasan yang menyebabkan ketidakadilan, yang dalam hal ini di dalam pendidikan itu menciptakan illiteracy, kebodohan. Jadi pertama, pendidikan harusnya bisa melatih siswa untuk mengidentifikasi, untuk membaca ketidakadilan yang ada di sekitarnya, sehingga dia nantinya diharapkan bisa berperan serta dalam mengubah atau mentransformasikan diri dan lingkungannya itu ke arah yang lebih baik, ya. Saat dia bisa mentransformasikan, berarti dia aktif, tidak hanya pasif sebagaimana benda. Nah, sekarang apa penindasan-penindasan yang ada dalam pendidikan itu? Pertama, education is suffering from narration sickness. Ini dari Paulo Freire. Dia berkata bahwa pendidikan itu lagi krisis, ya. Kenapa kok krisis? Karena pendidikan itu layaknya menceritakan, atau pendidikan itu sama seperti menceritakan antara dokter pasien, ya, di mana hubungan antara guru dan siswa itu dinilai hubungan yang patologis, ya, atau hubungan yang tidak sehat, ya. Bagaimana kok bisa tidak sehat? Satu, bahwa dalam pendidikan itu guru selalu dinarasikan sebagai subjek, ya, sedangkan siswa dinarasikan
sebagai objek, ya. Guru yang bercerita, guru yang memberikan materi, guru yang seperti dokter itu tahu segalanya, sedangkan siswa sebagai objek hanya sebagai pasien, ya. Nah, di sini siswa sebagai objek di sini juga menempatkan siswa sebagai empty vessel or container, siswa sebagai tong kosong, ya, siswa sebagai yang tidak tahu, sedangkan guru sebagai yang paling tahu. Nah, guru di sini tugasnya adalah mengisi tong-tong kosong itu dengan berbagai macam informasi, yang dinilai berharga. Nah, akibatnya saat guru itu selalu diposisikan sebagai pencerita, sebagai sumber informasi satu-satunya, otoritas kebenaran, sementara siswa ditempatkan sebagai tong kosong yang tidak berpengetahuan, yang nantinya diisi oleh pengetahuan atau informasi-informasi dari guru, ya. Hasilnya ya yang terjadi sekarang sebagaimana kita alami sejak sekolah TK sampai perguruan tinggi. Hasilnya ya memorisasi saja. Hasilnya siswa hanya menghafalkan saja atau mengulangi apa yang telah disampaikan oleh guru, sehingga siswa dinyatakan pintar atau enggak itu tergantung hanya dari seberapa mampu siswa bisa mengulangi atau bisa mengingat kembali apa yang disampaikan oleh guru. Padahal seperti yang pernah saya bilang, itu adalah kecerdasan yang paling bawah, level kecerdasan yang paling bawah, yang hanya bisa menirukan saja, ya. Sama seperti bio kadang, ya, hanya bisa menirukan tapi nggak paham. Nah, ini yang disayangkan. Nah, hubungan antara siswa dan guru dan siswa ini yang cenderung timpang, tidak adil, di mana tidak terlihat kesetaraan di situ, di mana guru didewakan sedangkan siswa dimarginalkan, ya. Ini oleh Freire disebut sebagai banking concept of education, ya. Seperti Anda yang bisa lihat di sini, teacher as know everything while student know nothing. Teacher thinks and student are thoughts. Teacher talks and student listen meekly. Teacher discipline and student are disciplined. Teacher chooses while the student comply. Teacher chooses the content while student adapt to it. Teacher subject of the learning process while the student are mere object. Nah, here di sini itu teacher atau guru itu seakan-akan diletakkan sebagai authority of knowledge, sebagai pemilik pengetahuan, sebagai sumber utama pengetahuan. Padahal guru itu ya pada hakikatnya profesi, ya, profesi, professional authority, bukan sumber utama dari pengetahuan. Nah, di sini saat guru dianggap sebagai sumber utama pengetahuan, artinya siswa diletakkan dalam posisi yang marginal, dalam posisi yang tidak bebas, karena sama seperti objek tadi yang hanya bisa menerima saja, yang hanya bisa menyesuaikan diri dengan apa yang dipilih oleh guru,
yang harus didisiplinkan, yang hanya bisa mendengar, yang tidak punya pemikiran sendiri untuk didiskusikan, yang tidak tahu apa-apa. Nah, ini merupakan bentuk oppression, penindasan yang terjadi di dunia pendidikan, ya, karena ketimpangan antara guru, relasi kuasa antara guru dan murid. Nah, banking concept of education di sini, ya, itu dianggap suatu oppression, penindasan, karena kembali lagi banking emphasize adaptations rather than transformation. Banking itu menekankan pada adaptasi, siswa menyesuaikan diri dengan guru, apa yang dikatakan guru, bukan artinya siswa mentransformasikan diri, mengubah dirinya sendiri, mengaktualisasikan potensinya. Padahal pendidikan pada hakikatnya itu adalah suatu proses untuk mengaktualisasikan potensi diri siswa sehingga siswa bisa bertransformasi, siswa bisa berubah ke arah yang lebih baik, ya. Tetapi banking education ini justru mendesain siswa sebagaimana benda yang dicetak dengan cetakan-cetakan yang sudah ditentukan, ya, sudah dibuat. Dalam hal ini cetakan di sini adalah, ya, informasi-informasi yang diberikan guru, kurikulum-kurikulum yang didesain dengan tujuan-tujuan tertentu yang itu belum tentu sesuai dengan potensi siswa. Yang kedua, banking dehumanize student, robbing of their agency or ability to act. Sistem banking di sini membuat menurunkan kualitas kemanusiaan siswa atau dehumanize, menurunkan kualitas kemanusiaan siswa. Karena apa? Karena robbing them from their agency. Karena karena siswa itu dianggap hanya sebagai objek, sehingga siswa tidak diletakkan sebagaimana subjek yang bisa bertindak, yang bisa beraktualisasi, subjek yang bisa mengubah kondisi diri dan kondisi lingkungan sekitarnya. Apalagi mahasiswa itu selalu dikaitkan sebagai the agent of change. Nah, mirisnya sebagai agent of change itu malah di dalam pendidikan tinggi sistem pendidikannya masih sistem banking ini, ya, yang tidak menempatkan siswa sebagai subjek yang punya potensi untuk bertransformasi, tapi justru meletakkan mahasiswa sebagai objek yang pasif, yang harus mendengarkan, yang harus memorizations. Okay. Next, banking allows no room for student experience or voice. Sistem banking ini juga tidak memberikan ruang untuk siswa untuk bisa mengalami suatu pengalaman, untuk bisa bereksperimen, atau untuk bisa menyuarakan pendapat, untuk bisa menyuarakan penemuan-penemuannya, menyuarakan pemikiran-pemikirannya, ya, karena selalu dibatasi oleh informasi yang satu arah, informasi yang hanya dari guru saja atau dosen. Banking support power and oppression in the classroom and therefore in society. Education is part of the society and it's relate to the society.
what happened in educations will also happen in society. So that's why some sociological experts said that educations or school as the miniature of society. Di sekolah itu adalah miniatur dari masyarakat. Apa yang terjadi di masyarakat, maka di sekolah pun terjadi demikian. Dan sebaliknya apa yang terjadi di sekolah itu juga mencerminkan yang terjadi di masyarakat. Saat sekolah itu mencerminkan ketidaksetaraan dalam power, ketidaksetaraan dalam kuasa, ada yang dominan, ada yang marginal, ada yang punya kuasa sebagai sumber pengetahuan, sedangkan yang lain sebagai kebodohan. Ya, di saat sekolah itu penuh dengan penindasan, diskriminasi, maka di masyarakat pun akan sama, karena balik tadi bahwa pendidikan itu atau sekolah sebagai miniatur dari masyarakat. Nilai-nilai dalam masyarakat dibawa ke sekolah, ya. Sebaliknya juga sama, apa yang dididikan di sekolah itu akan berimbas kepada masyarakat. Oke. Jadi sebagai conclusions, first that prophetic education promotes education as liberation, free from any kinds of oppressions in education. Okay. And the second, that banking concept of education is a kind of oppression in education because first there is injustice in teacher-student power relation. Teachers know nothing, always right, where the student know nothing. Of course, it will dehumanize student by degrading them as the object or empty vessels. The last, so prophetic education has to be humanizing, free from oppression that cause dehumanization. So next question is how to humanize education. Yeah, we will talk it, we will explain it in the next sessions about education as humanizing. Thank you very much for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.